Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Rodatus Sofia dari mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023. Di sini saya akan mengulas mengenai topik 3 mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, yaitu terkait menganalisis asesmen di ruang kelas. Tugas demonstrasi kontekstual. Adapun tugasnya yaitu setelah mengetahui prinsip dan jenis-jenis asesmen, mahasiswa dapat mengamati salah satu asesmen yang telah diterapkan pada proses pembelajaran di kelas dan memberikan ulasan tentang asesmen tersebut. Nah, adapun mata pelajaran yang saya analisis yaitu mata pelajaran IPAS, khususnya pada ilmu pengetahuan sosial, kemudian kelas 5, fase C, dengan capaian pembelajaran yaitu pada akhir fase C, peserta didik dapat mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera, mencatat hasil pengamatannya, serta mencari persamaan dan perbedaannya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menemukan makna dari migrasi dan peserta didik dapat menemukan tujuan dari migrasi. Dengan materi ajar atau topik yaitu tentang migrasi, kemudian jenis asesmen. Yang pertama asesmen diagnostik dan yang kedua asesmen formatif. Bentuk asesmen yang pertama, asesmen diagnostik berbentuk pertanyaan pemantik dengan cara penugasan atau PR secara lisan sebelum siswa mempelajari materi migrasi. Karena pada saat materi IPAS tersebut posisi pada mata pelajaran terakhir, sehingga guru memberikan PR kepada siswa sebelum memasuki pembelajaran migrasi pada keesokan harinya. Kemudian yang kedua, asesmen formatif berbentuk soal tertulis yang ditulis di papan tulis. Selanjutnya, bagian manakah dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Jadi, asesmen diagnostik berupa pertanyaan pemantik yang ditanyakan oleh guru kepada siswa, yakni pertanyaannya, pernahkah kalian atau orang tua kalian berpindah tempat tinggal? Kenapa kalian berpindah tempat tinggal? Nah, tugas yang disampaikan guru sebelum siswa mempelajari materi migrasi yaitu diberikan tugas berupa PR untuk mewawancarai orang tua atau kerabat keluarga mengenai migrasi. Kemudian asesmen formatif berbentuk satu butir pertanyaan tertulis yang ditulis di papan tulis oleh guru kelas. Adapun pertanyaannya yaitu siswa disuruh untuk menyimpulkan apa makna dari migrasi. Bersama teman satu kelompoknya, siswa berdiskusi dan menyimpulkan makna dari migrasi menggunakan bahasa sendiri. Lalu perwakilan masing-masing kelompok menuliskannya di papan tulis. Kemudian, bagian manakah dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Jadi, pada asesmen diagnostik maupun formatif yang disajikan oleh guru kelas tersebut sudah sangat sesuai dengan aspek lingkungan budaya dan karakteristik siswa. Poin pertama, lingkungan budaya peserta didik tentu sangatlah beragam. Oleh karena itu, guru memberikan pertanyaan pemantik berupa tugas
untuk mewawancarai anggota keluarga siswa yang pernah melakukan migrasi. Dan apa tujuan mereka bermigrasi? Tentu jawabannya akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi lingkungan budaya masing-masing dari keluarga siswa. Ada keluarga siswa yang bermigrasi karena alasan pekerjaan, ada yang mengikuti suami atau ayah dari siswa, dan lain sebagainya. Kemudian poin yang kedua, karakteristik peserta didik cenderung suka bertanya, sehingga sangat sesuai jika diberi asesmen diagnostik untuk mewawancarai anggota keluarga mereka. Selain itu, siswa sekolah dasar juga senang bekerja dalam tim atau kelompok, sehingga sangat cocok ketika asesmen formatif guru memerintahkan siswa untuk berdiskusi dengan kelompoknya menuliskan makna migrasi menggunakan bahasa mereka sendiri. Lalu bagian manakah dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jadi bagian dari asesmen tersebut tentu bisa dilakukan oleh peserta didik selama ia mau mencoba. Pertanyaan pemantik yang mengharuskan siswa untuk mewawancarai anggota keluarga tentu tergolong mudah dan setiap peserta didik pasti mampu. Hal tersebut terbukti setiap peserta didik mampu menjawab dan menceritakan hasil dari wawancara mereka terhadap narasumber, yaitu salah satu anggota keluarga siswa. Bagian manakah dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Jadi, umpan balik peserta didik adalah tanggapan peserta didik mengenai pengalaman belajar mereka. Bagian dari asesmen formatif yang dilakukan oleh guru sudah memberikan ruang bagi siswa untuk memberikan umpan balik terhadap pembelajaran, yaitu saat perwakilan siswa maju ke depan kelas untuk memberikan pendapatnya terkait apa itu migrasi. Jawaban dari masing-masing siswa berbeda karena siswa menuliskan menggunakan bahasa mereka sendiri. Lalu guru kelas dan siswa meng-cross-check sekaligus menyimpulkan bersama mengenai makna migrasi dari beberapa pendapat yang telah ditulis di papan tulis. Artinya, guru telah memberikan umpan balik kepada siswa selama proses pembelajaran. Lalu, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Jadi, proses pembelajaran yang ingin saya lakukan untuk memaksimalkan efektivitas dari asesmen tersebut ialah saya ingin menyajikan problem atau masalah mengenai migrasi. Lalu siswa bersama kelompoknya menelaah apa yang harus mereka lakukan jika mereka menghadapi situasi masalah tersebut. Misalkan, problem yang disajikan yaitu konflik antara Israel-Palestina, banjir di daerah Jakarta, anak-anak di daerah pelosok yang tidak bisa sekolah karena terbatasnya akses jalan. Nah, masalah-masalah tersebut disajikan oleh guru agar siswa mampu mencari solusi yang tepat. Nah, yang berkaitan dengan migrasi dan alasan melakukan migrasi. Hal tersebut digunakan sekaligus untuk memancing kemampuan berpikir kritis siswa. Misalkan, jawaban siswa ketika tinggal di daerah Jakarta, maka aku harus bermigrasi ke kota yang aman dari banjir, sehingga tujuan dari migrasiku yang saya lakukan ialah untuk menjaga keamanan dari adanya bencana banjir. Nah,
Tentu jawaban masing-masing siswa akan bervariasi, namun harus disinkronkan dengan materi pembelajaran, yaitu tentang migrasi. Ya, sekian analisis telaah asesmen dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.